Mbak Pi, gimana editannya udah jadi belum? Ini kan 50.000 subscribernya Rao, jadi uploadannya harus bagus dan jangan telat. Mbak Pi, Mbak. Diajak ngomong malah diem. Mbak Pipi Kak, bentar. Kalau memang Mbak Pipi, pasti parfumnya Jollibee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya harap semua penikmat channel Rian Agus Widodo ini dalam keadaan sehat terus. Kali ini saya ini nggak cerita sendiri. Ini ada tamu di mana beliau ini sahabat saya sendiri. Jadi saya ini punya 2 band. Nah, ini band pertama saya di mana saya belajar ngeband, di mana saya nemuin keluarga. Beliau ini drummer saya. Kenapa saya mendatangkan beliau di sini? Ini ada cerita yang akhirnya kita terpisah udah lama banget. Sampai bisa dibilang band pertama saya ini namanya Pinkstone. Ini lama vakum dan saya nggak ngerti perubahan dia sekarang. Dan kita ini dipertemukan dan akhirnya bekerja bersama. Ini dalam satu kantor. Saya juga nggak nyangka bakalan gabung lagi dengan dia. Nah, dia ini namanya Mas Andi Bancet. Mas Andi Bancet ini, dia ini orangnya ini rasional. Yang saya kenal. Nggak percaya namanya hal mistis. Nggak percaya yang namanya kejawen. Nggak percaya yang namanya goib. Nggak percaya yang namanya setan. Nggak percaya apa. Tak perlu lama-lama lagi kita sapa Mas Andi. Selamat datang Mas Andi. Siap. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Dari kecil main bareng gitu kan. Ini sering yang namanya kalau saya ini dinakalin sama siapa, sama teman atau apa. Mas Andi ini justru malah yang udah beli mainan ntar di sini ntar beli sendiri segala macam. Masih inget aku Mas, masih inget. Ini kan banyak pemirsa teman-teman yang belum tahu gitu kan. Mas Andi ini nggak percaya dengan weton, nggak percaya dengan apa. Kok akhirnya bisa sampai ngerti dan bisa nebak. Dan saya membuktikan sendiri. Mas Andi ini pernah ngomong, nanti kamu di usia segini bakalan naik. Dan sekarang ini saya ngalamin. Ngalaminnya apa? Dengan kalian nonton, subscriber saya tambah banyak, saudara saya tambah banyak. Saya ini ngerasain yang, iya ya ternyata saya ini banyak yang menyayangi. Ini apa ya, simbol saya ini naik juga gitu loh. Ngerasa ternyata banyak loh yang menyayangi channel Rao gitu. Terima kasih Mas Dodo. Terima kasih juga Kang Mas Mbak Yu. Perkenalkan nama saya Andi. Kalau Mas Dodo sudah kenal sama saya, biasa manggilnya Andi Bancet. Kok akhirnya Mas Andi ini yang dulunya ini nggak percaya dengan hal seperti itu, hal mistis ya, khususnya hal mistis, dan sekarang malah justru menggeluti hal itu, dan malah bahkan sekarang bikin konten dan bahkan kita sekantor. Ini bukan, ini Mas Andi pansos nih biar dia naik, enggak, justru malah saya ini pengen ngupas, menurut saya nggak masuk akal, ternyata mau nggak mau, kejawen ini kebudayaan gitu kan ya. Nah jadi Mas Andi akan menjelaskan pengalamannya Mas Andi bisa sampai akhirnya menggeluti dunia itu. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Jadi gimana sih Mas? Jadi gini Mas Dodo. Kan Mas Dodo ini udah tahu ya kebiasaan saya dan kehidupan saya kan. Saya itu yang jelas tukang parkir. Hampir tiap harinya itu parkir. Saya ini parkirnya bukan di mall, melainkan di deketan pasar. Pasar Comal ya? Pasar Comal bener. Mas Dodo kan juga tahu kalau saya itu orangnya suka logis ya. Yang rasional kalau memang tentang hal mistis ya memang sih ada. Intinya kita hidup ya tahulah ada makhluk lain. Cuma nah setelah pemikiran saya seperti itu ternyata nggak disangka-sangka nih Mas. Waktu itu kan saya masih parkir nih.
Kalau nggak salah sih harinya Rabu. Ini berarti cerita setelah kita kepisah ya? Aku di Jakarta terus... Betul. Kita kan sempat kepisah tuh lama tuh. Mas Dodo sempat ke Jakarta dan solid juga dengan band yang barunya kan, si Shinjo kan. Nah di situ saya itu waktu parkir di situ tiba-tiba pas waktu saya masih ngeluarin motor, setelahnya saya duduk di bangku. Ada bangku tuh. Jadi ada deretan motor terus ada bangku ujung. Saya duduk sambil ngerokok. Ya nggak bengong sih, cuma sambil ngamatin motornya. Nah, tiba-tiba saya lihat ada kakek-kakek, mbah kakung lah ya. Kisaran usia itu dari simbah saya itu lebih tuaan lagi. Kira-kira ya 80-an lah. 80-an? Iya, tapi yang saya heran itu, yang bikin saya heran dan punya belas kasih lah ya umumnya. Beliau ini belakangnya ada karung, dia mengutin botol bekas. Tapi yang saya heran kok masih kuat jalan gitu loh. Pas waktu saya mau ngelayanin yang sudah selesai parkir, saya mau duduk lagi, tiba-tiba tuh mbah-mbah yang tadi itu nempuk bau saya sambil berucap, kowe iki bisa ngitung le. Saya spontan nengok, ya bisa lah mbah, mosok wis tau sekolah rak iso ngitung kan gitu. Oh iya. Maksud saya kan, ya bisa lah. Berhitung lah. Bisa lah, masa nggak bisa sih hitung-hitungan kan gitu. Mbahnya ini justru malah nggak menghiraukan ucapan saya, terus dia tersenyum sambil jalan. Pada malamnya, saya jam 10:30-an udah ngerasa ngantuk aja, tidur. Lah, saya tuh sempat kebangun mas. Kebangunnya karena mimpi ada seorang kakek ya, mbah-mbah. Mbah yang tadi? Bukan, yang jelas kakek-kakek tapi asing. Kakek ini siapa gitu loh. Terus? Bilang sama saya, le, kae si Darno kandhanono, ojo lunga esok iki, ditunda sik, mundur 2 dina 3 dina meneh. Jadi maksudnya mbah tadi itu kan bilang saya suruh ngingetin tuh sama si Om Darno. Intinya dari mimpi tadi itu jangan pergi pagi ini. Lah Om Darno itu siapa? Tetangga sih, ya lumayan jauh dari rumah. Cuma waktu itu saya nggak jawab apa-apa, cuma karena kebangun rasa dalam hati masih deg-degan, nggak tahu nih kayak ngimpi dikejar-kejar setan gitu kan. Terus akhirnya udahlah, masa bodoh. Saya tidur lagi dan paginya seperti biasa saya mandi terus berangkat parkir kan. Nah pas sorenya kan saya pulang dari parkir nih. Pas saya pulang mau ke rumah itu ada siaran nih di musola, berita duka. Tiba-tiba yang disebutin namanya Darno. Darno meninggal. Akhirnya saya sampai rumah, kan saya cari tahu nih, yang namanya di kampung kan kalau ada berita duka mesti oh itu kan gitu. Lah saya tanya, Darno siapa bu? Iku lho, sing jare meh mangkat ning Jakarta, meh ngerantau. Ya kecelakaan, busnya, korbannya itu nggak banyak, tapi salah satu korban meninggalnya si Darno. Waktu itu saya langsung keinget ke mimpi saya nih. Mimpi saya kalau nggak salah semalam kan saya diingetin sama mbah-mbah. Ya saya sih nggak tak pikirin banget mas ya. Maksudnya oh yang namanya musibah kan siapa aja kena kan gitu. Tapi pas waktu malam itu biasanya kan banyak yang pada melek-melek nih. Malam itu saya nggak melek mas. Saya pulang terus langsung tidur. Saya dimimpiin lagi mas. Masih sama mbah-mbah yang mimpi yang pertama tuh. Datang lagi tuh. Tiba-tiba mbah-mbah itu berucap, le, itu temanmu si Birin sudah setahun lebih menikah. Coba kamu beritahu kepada dia untuk ruatan atau bangun nikah. Ya makanya kan saya bingung, kok bisa? Terus yang bikin gak enak tuh mbah tadi itu sempat nyampein sama saya juga, yang orang bangun nikah itu bisa cerai. Dan yang bikin saya heran tuh apa? Tiap kali saya bangun, saya lihat jam sih jam 3. Lah saya berpikir nih, kok mimpi itu lagi sih, maksudnya apa? Kok teman saya si Birin suruh bangun nikah lagi, bangun nikah itu apa? Oh yang namanya udah nikah, udah kawinan ya udah kan gitu. Iya. Terus paginya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya ikut ke pemakaman kan si Om Darno itu. Setelah selesai, selama 3 hari ini kan saya nggak mikirin kan. Lah pas giliran masuk ke malam Jumat, saya ingat tuh. Pas tidur, saya mimpi lagi nih. Mbah yang tadi, yang beberapa hari nggak kelihatan, nongol lagi nih. Dan sama bahasanya, di mimpi itu banyak ngomong. Le,
kandhanono si Bambang ora susah nyalon lurah. Mergo siji, DE ora bisa menang, ping pindhone bisa kehilangan istri. Terus? Lah, saya kan masih bingung nih, kehilangan istrinya itu dalam dua versi kan, bisa kehilangan ditinggal atau yang lainnya. Nah, saya tanya nih, padahal dari awal saya cuma diem waktu mimpi itu. Cuma pas yang ini saya sempat tanya, Mbah, ngapunten, kenapa sih saya yang harus diimiin dengan kejadian seperti itu? Saya harus memberitahukan kepada orang lain. Lah, mbahnya itu nggak jawab yang aneh-aneh, cuma jawab, pokoke kowe kudu ngeleki Bambang mergo deknen wetone Setu Pahing. Di situ tambahin lagi, istrinya iku Rebu Pon. Lah, di situ maksudnya itu si Bambang lahirnya di hari Sabtu Pahing, istrinya Rabu Pon. Saya nggak tak hiraukan nih, tapi karena kakek tadi itu penekanannya lebih daripada yang pertama kedua pas mimpinya itu. Ini lebih apa? Wajahnya itu kayak serem gitu loh. Jadi ini tampilannya kakek-kakek itu kayak apa sih? Sing Mas Andi lihat itu? ya kayak orang di desa-desa gitu sih. Jadi pakai celana yang segini, celana komprang itu sih. Terus pakainya ya kaos biasa, kaos oblong putih itu sama ada apa namanya? Kayak baju meja tapi putih polos. Terus pakai topi caping apa ya? Topi yang di sawah itu sih. Nah, cuma berjenggot, tapi nggak panjang, cuma segini aja. Lah pas paginya, kan aku makan parkir seperti biasa toh. Lah pas giliran aku pangkat otomatis saya mampir. Wong cedaan, nggak jauh-jauh. Terus aku mampir. Lah pas ketemu sama Om Bambang ini yang nyalon tadi kan. Iku malah terus terang dia iku koyo nyepelek ke saya. Om, saya salaman, terus saya diajak masuk bentar ngobrol. Ini Om, saya nggak ada apa-apa, saya cuma intinya saya mau nyampein sesuatu. Terus terang saya semalam mimpi tak sampein semua toh. Lah wis tak sampai kok ngono, dia malah opo kowe iki wis nyoyo. Mau turok toh, Oh, taunya kamu minta rokok yo. Iya, dikiranya aku kayak pecut-pecut gitu loh. Sing suka kayak kampanye-kampanye gitu. Lah aku maksudnya opo? Om, enggak Om, saya tuh nggak minta duit. Aku berpesan sampean iso pomong urung adoh mundur. Terus yang pembidone bojone sampean tolong aja metu puntung omah sik. Kan aku ngomong kayak gitu toh. Lah kok malah aku dimaki-maki gitu loh. Kowe cacil ngerti apa? Ora butuh suaramu. Jadi mungkin saja ya Mas ya. Bambang ini kan mungkin pikirannya lah wong aku pak nyalon jare Mbah Kae kan gitu. Terus nggak ada masalah kok ini bocah enom gawane parkir dateng ngelekke kon mundur. Mungkin gitu kali. Terus seakan-akan saya itu membatasi umurnya si istrinya si Bambang tadi. Bakal ciloko kan gitu kan. Kan aku akhirnya nggak mau ngurusin toh Mas. Karepe lah. Nah saya berangkat parkir sampai biasa toh sampai sore. Sore itu saya nggak langsung pulang nih. Waktu itu kan suka Mimi, maaf yo, nggak masalah Mbak Yu. Dulu suka minum. Iya. Terus suka sih enggak. Ya apa ya? Yos gitulah. Misalnya gitu. Lah pas saya nyamper ke situ, saya tuh kaget Mas. Kagetnya? Di situ ada Birin. Dia itu kan orangnya nggak suka minum. Itu di situ dia kayak orang kesetanan loh Mas. Kan saya sempat negur nih sama si Birin. Rin, mumet iki dasku. Aku wis pegatan. Kok pegatan? Jadi yang dimaksud cerai. Akhirnya pikiran saya yang tadinya itu biasa, kan kembali lagi nih ke mimpi saya. Yang kedua, kok Billy? Terus deh, menarik nah nih. Itu berarti dua mimpi sudah terjadi antara si Om Darno sama Birin. Akhirnya kan saya pulang nih, langsung masuk kamar tidur. Nah paginya, biasanya pagi bangun siang, itu bangunnya pagi. Itu ada siaran lagi di musola, ngerti nggak? Istrinya Bambang mati. Padahal kamu udah sempat ngingetin loh, berarti kan? Ya udah, wong tadi saya malah sempat berantem yo. Ya iya, kayak nggak peduli kan ucapan saya loh. Sopo tukang parkir kok ngelek-ngelek kan gitu. Meninggalin mana? Itu kalau dari teman-teman kampung kan bilangnya dia itu mau ke rumah orang tuanya, mau minta restu untuk pencalonan kades itu. Berarti maksudnya si mbah yang di mimpi saya itu bilang si istrinya itu jangan keluar rumah dulu 2-3 hari ke depan.
dan si Bambang nggak boleh nyalon, mendingan mundur. Kira-kira yo itu sekitar 1 minggu lah setelah kejadian sing itu dikabarin bojone Bambang meninggal itu kan. Itu saya nggak pernah mimpi lagi nih. Nah sekitar 1 minggunya saya mimpi lagi. Mimpinya itu bukan ke orang lain, malahan cenderung ke keluarga saya. Si Mbah tadi itu mengingatkan kembali, le kayak kakangmu modalnya wis oke, pak buka usaha, ojo buka dino sesuk sore, ojo yen meh buka tur buka tok durung buka usahane, sesuk wae sak durunge beduk. Jadi maksudnya itu jangan buka usaha sore ini. Yang nggak buka usaha itu kan maksudnya buka tokonya. Kalau misalnya mau selamatan mau apa itu ojo sore iki, mintanya besok sebelum beduk, sebelum duhur. Lah di situ kan aku coba tak ingetin, wong pas saya bangun, loh kok tumben, tumben kok ini mimpinya saudara. Nah, saudara. Lah terus pas saya bangun pun ternyata Mbak Yuku itu udah di rumah, nyampein ke ibu, ke keluarga, intinya nanti sore yo acara Pak buka toko, gitu. Nah saya ingat kan, akhirnya saya kan nyamperin Mbak. Saya ngomong sama Mbak, tapi Mbak ngomong lah piye dik, ya kamu ngomong sendiri sono. Ya enggak Mbak, maksudnya kan saya cuma ngingetin toh, nanti ya tetap saya tak kesana. Akhirnya kan saya karena ini menyangkut ke saudara saya, apalagi saudara kandung ya, nggak habis pikir saya mandi, setelah itu saya keluar, nggak langsung parkir nih, saya langsung ke tempatnya si Mbak Yuku toh. Saya ke situ, ya intinya saya ngasih tahu seperti yang di mimpi saya. Lah iparku justru malah ngamuk-ngamuk deh. Lah kowe piye sih? Kowe ora usah ngurusi Mas. Kowe ngurusi awakmu dhewe wae. Kowe wae piye kerjaanmu? Parkir kan, serono parkir wae. Burung nyandak utekmu. Aku ngrumangsa kasihan toh. Bahwasannya saya itu udah nyampein, Mas percaya boleh nggak boleh. Tapi yang jelas saya itu ngimpi dan saya sempat nyampein loh. Ini loh Mas, dari mimpi yang pertama sampai yang ketiga itu semua terjadi. Yo, yang terjadi ora apa, wong ana Gusti Allah kok. Nggak mau peduli. Tiba-tiba si Bambang lewat. Ono apa geger gitu. Maksudnya tanya, ada apa sih kok ribut-ribut gitu. Dan si jawab malah kakakku. Iya ki Mas, caci cilik wani-wani ngandani wong tua, urip bener kok. Kakakku seperti itu. Lah, tiba-tiba si Om Bambang nyetop omongannya kakangku. Ngerti rak? Apa yang diperbuat oleh Om Bambang? Dia langsung ngejak salaman mbak aku, nyungkem mbak aku. Matur nuwun mbak aku. Terima kasih sama saya, sungkem. Saya bingung loh. Sedangkan si kakak saya juga, loh, iki maksudnya apa? Padahal lo itu yang lebih sepuh ya? Yo jauh. Usianya juga sekitar 10 tahun lebih atas. Tidak sampai di situ toh. Setelah cium tangan, si Om Bambang bilang, aku mundur ora sido nyalon lurah. Setelah itu si kakak iparku langsung dituding. Aku percaya karo Andi. Adimu dudu wong biasa. Ya saya bingung toh Mas. Nah setelah si Om Bambang ini ngomong selesai, akhirnya dia pamit. Nah setelah dia pamit, yo kakakku juga masih sama, diem aja. Saya juga akhirnya pamitan nih sama kakakku. Yus Mas ngapurane, aku tak parkir. Yo, karena saya belum dapat jawabannya dari kakakku kan, akhirnya kan saya pulangnya agak gasik. Biasanya jam 4, ini jam 3 saya udah pulang. Karena sorenya mau buka acara. Nah pas waktu saya pulang, ternyata Mbak Yuku ngabarin lagi. Acara ditunda, bisanya besok sebelum luhur. Ternyata benar. Ya otomatis kan saya lega juga toh, alhamdulillah lah. Kok mau? Ya walaupun saya nggak tahu apa yang terjadi. Entah itu terjadinya, ya semoga aja nggak fatal. Tapi memang alhamdulillah sampai sekarang lancar rezekinya. Jualannya rame, betul. Terus ya semakin berkembang lah intinya. Nah setelah kejadian itu kan saya otomatis lega kan, keluarga alhamdulillah bisa diantisipasi kan gitu. Tapi selama beberapa minggu itu justru saya merasa nggak enak gitu loh. Nggak enak? Kalau saya pulang parkir, itu mesti di rumah ada yang nungguin, 1 orang atau 2 orang. Ya tanya, katanya kemarin dia mimpi seperti ini artinya apa.
Terus ada lagi yang tanya, ini meh sunatan ki apike dina apa ya Ndi gitu. Lah aku lah maksudnya apa sih Om? Ngerti-ngerti apa aku kan aku bilang gitu. Aku nggak ngerti apa-apa Om. Lah mereka kok tiba-tiba kayak gitu? Nggak tahu juga sih, mungkin karena Om Bambang kali. Karena dia merasa bersyukur dan lain sebagainya, nggak tahu dia mungkin ngabarin ke teman-temannya atau ke tetangga yang lainnya gitu. Setelah itu kan akhirnya terus terang nih, karena kan aku berlanjutan nih sampai aku bingung, aku ora mudeng, aku nggak paham, nggak tahu masalah itu, aku nggak tahu, aku tuh orangnya lagaran, aku ki wonge yo kok ngene apa anane, saya bilang kayak gitu sama mereka toh. Saya tuh apa adanya, saya nggak mau yang aneh-aneh. Terus wis pokoknya sakmunimu, bahkan sing luwih kocak dan kacau meneh apa jarimu? Jaluk nomor togel oprak buang kowe. Cuma karena hari demi hari kan risih kan. Wong aku ora iso apa-apa kok yo aku sopo sih? Enggak tahu masalah kayak gituan. Yo akhirnya terus terang, akhirnya sing tadinya berangkat parkir jam 8 jam 9, aku jam setengah 6 wis metu ngomah untuk menghindari warga. Nah pas malamnya itu bapakku belum sare toh, belum tidur. Akhirnya kan aku ngobrol sama bapak kan, Pak sama cerita nih, ya wis cerita, iya kan aku risih Pak, iyalah bapak udah bayar rak penak, memang kowe dukun, kata bapak saya kan, nyangkane nanti saya dukun gitu. Dan saya cerita bahwa saya itu sering dimimpiin sama mbah-mbah lah, si bapakku itu memang bilang, Jal, kayak apa ciri-cirinya? Terus saya sampaikan kan ciri-cirinya itu ya kayak petani itu loh, celananya komprang segini, terus pakai kaos oblong sama topi cangkeng, ada janggut. Ojo-ojo iku buyutmu gitu. Kata bapak itu katanya, "Engko jangan-jangan itu kakek buyut." Lah emang Mbah Buyut ini kayak apa, Pak? Mbah Buyutmu itu tani dan Mbah Buyutmu itu orang pinter. Setelah bapak bilang seperti itu, bapak itu masuk. Karena aku bingung. Akhirnya saya mau masuk kamar nih. Nah si bapak tiba-tiba keluar lagi. Reneo, ngerti nggak? Tiba-tiba bukain album foto. Kayak gini nggak orangnya? Pak, iki sing mimpiku. Iki Pak sing mimpiku. Temenan iki. Lah iki ya Mbah Buyutmu. Pak, lah iki sing bolak-balik main aku, Pak. Serius. Ternyata yang ditunjukin fotonya dari bapak itu Mbah Buyutku. Yang sering ngimpiin saya. Yo kan saya bingung, Mas. Ini ceritain ya, tak lanjutin ya. Akhirnya kan setelah saya tahu jawabannya, ternyata itu Mbah Buyutku. Paginya saya berangkat parkir lagi. Semenjak itu saya sering bengong loh. Maksudnya apa sih semua ini, mimpi itu apa, terus yang terjadi itu apa? Pas di saat saya parkir, saya lagi minum botol minuman air mineral itu kan, terus tak taruh. Tiba-tiba ada anak kecil nih, Mas, itu botolnya saya minta boleh nggak? Ya saya bilang, oh ambil aja. Nah setelah anak itu ngambil botolnya, kan masukin nih, mau dimasukin ke karung kan. Nah aku baru inget Mas, ini kan bocah pemulung, ngambilin rongsok kan. Sampean inget toh, pas waktu aku cerita di awal tadi, ada mbah-mbah yang sama-sama pemulung. Oh iya. Nah apa hubungan ini? Lah mbah-mbah iku mau yang ngomong sama aku, kowe iki bisa ngitung le. Kelingan ra? Oh iya, sing kamu jawabnya celeneh kan. Mulai terjawab. Le, tak tanyain. Le, kamu ngerti nggak kakek-kakek yang suka ngambil rongsok? Pokoknya ciri-cirine wonge agak bungkuk, terus seringnya pakai topi laken, topi sing kayak koboi. Oh iya. Nah itu. Oh, Mbah Kino pok Mas. Terus saya kan tanya lagi. Lah, kamu kenal? Yo ngerti Mas. Iku orang kesesi Mas. Kesesi Pekalongan? Iya. Yaudah le, kamu bisa anterin saya nggak? Nanti kamu tak pepai. Nah akhirnya saya ke alamatnya Mbah Kino. Lah pas sampai di sana, bener Mbah Kino masih milih-milih rongsok. Assalamualaikum Mbah. Teko rene kowe le. Datang ke sini juga maksudnya gitu. Nggih Mbah, lo salam. Saya disuruh duduk sama Mbah Kino. Mbah Kino nyamperin saya. Tak cerita ke kabeh bahwa iki lho Mbah, selama ini setelah sampean ngucap kotos niki itu semuanya seperti ini. Saya sering bermimpi seperti ini dan lain sebagainya. Bahkan sampai fatal ada yang meninggal juga.
Mbah Kino itu nggak jawab apa-apa mas. Dia hanya cuma terus sing mbok kowe karepe opo? Mbah, yo aku nggak sanggup mbah. Saya itu orang yang rasional. Saya benar-benar nggak mau seperti ini. Dan iki ngerasa tugasku yang sing terlalu berat mbah. Sampai saya itu sampai nangis waktu itu. Takutnya saya itu gini loh mas maksudnya. Nggak bisa mudah terima lah di luar logis saya, nalar saya itu saya nggak bisa. Saya pengennya soal kejawen tadi. Iya, soal kejawen, soal hal mistis yang lainnya itu kan saya nggak suka. Lah di saat saya nggak suka justru malah saya dapat seperti ini. Mbah Kino itu malah justru nyuruh saya untuk tinggal di rumahnya. Saya kan langsung jawab, loh apa hubungannya mbah? Pokoknya kalau kamu mau tinggal 40 hari, kamu akan tahu jawabannya. Lah saya akhirnya ambil kesimpulan nih, ya udah mbah mulai kapan? Jadi sekarang bisa, besok bisa. Nah saya kan masih bawa motornya mbak. Bapak minta waktu, saya pulangin motor, besoknya saya datang lagi naik angkot. Saya ingat pas waktu itu ingatnya hari Senin, kata Mbah Kino, Senin pagi. Ternyata saya diminta untuk puasa. Nah puasa itu nggak cuma Senin pagi. Dari mulai hari Senin sampai 35 hari. Nah setelah 35 hari, tapi di setiap harinya Mbah Kino selalu bilang, iki kowe poso Senin pagi. Dari mulai Senin pagi sampai Selasa Kliwon sampai seterusnya sampai 35 hari. Kok itu cuma 35 hari? Kan tadi mintanya 40 hari. Iya kan, jadi hari sama weton lahir ya. Itu kan kalau dihitung ketemunya misalnya Senin pagi nih. Nanti ketemu Senin pagi lagi kan setelah 35 hari 36-nya baru Senin pagi lagi. Kok kamu jadi bisa tahu itu akhirnya? Iya, makanya nah, oke. Menarik. Ini maaf nih, saya jadi kalau ngomong nenggon gini terus lagi merinding. Iya, oke. Maaf yo. Serius merinding kok beneran? Iya, serius merinding. Terus? Yo, maaf ya kan masalah Mbak Yu ya. Oke. Karena memang ini serius. Karena kan menyangkut ke guru saya. Pas di malam Jumat Kliwonnya tadi, itu tengah malam mas. Kira-kira jam 12 malam lewat lah. Dibangunin, kebetulan rumahnya itu belakangnya sungai. Saya suruh berendam di situ. Bah dingin bah. Lakoni. Yang awalnya Mbah Kino itu lembut, pas malam Jumat Kliwon, terus terang saya baru merasakan bener-bener auranya itu yang namanya takut, yang namanya adem, panas jadi satu. Masuk di kali itu, ternyata pas gila saya masuk, nggak ngerasain dingin, malah justru ngerasa saya itu nyaman. Yang bikin anehnya, Mbah Kino ini datang lagi nih, kan saya sempat ditinggal. Pas dia datang lagi, bawa koyok kembang ini loh. Tiba-tiba ditaruh di atas saya. Lah pesennya Mbah Kino, sholawat yo. Setelah itu, akhirnya saya kan udah selesai mungkin. Saya disuruh naik kan. Nah di situ, terus saya masuk kamar, saya pakai sarung, terus pakai baju, diminta sama Mbah Kino. Le, sembayang, iki diwoco. Ternyata yang diminta dibaca itu sholawat, istighfar, Fatihah, yo amalan-amalan Quran. Boco itu semua, ternyata aku ketiduran. Sampai nggak sadar sih terakhirnya kan suruh setelah sholawat, ditutup sholawat malih. Saat tidur gue mau, Mbah Buyutku muncul. Suaranya Mbah Buyutku itu kedenger sampai aku bangun. Mbah Buyutku itu ngomong, le urip iku urup. Maksudnya? Yo aku juga nggak ngerti deng. Urip iku urup opo, nek urup iki tak kira yo nyala kan urup ngono. Aku nggak mudeng opo iki. Memang firasatku waktu itu aku nggak seperti yang sebelumnya karena mungkin udah ngelakuin itu kan. Ya aku lihat sekarang kamu juga banyak berubah. Aku ngerasain masih utuh tahun-tahun nggak ketemu. Terus. Saya tanya nih sama Mbah Kino. Arti maksud dari kata Mbah Buyutku di mimpi yang seakan nyata, urip iku urup. Saya tanyakan, wong urip iku kudu bisa murup. Murup kuwi berarti madangi dalan. Kena sing bermanfaat liyane. Hidup itu harus bisa bermanfaat gitu ya. Gitu. Jadi misal ada orang nih, kalau emang dia itu nanti mau minta tolong, ya udah kita tawarin sih. Kadang kan ada orang yang mau minta tolong tapi isin-isin, malu-malu kan. Lah itu tawari. Kan karakter orang beda-beda. Singkat cerita pas 40 harinya itu Mbah Kino itu cerita, kowe ngerti ra le Mbah Buyutmu sing gaweane ngimpeni kowe iku kakak seperguruanku. Berarti Mbah Kino ini kenal dengan buyutmu deh. Jadi merinding mana deh? Maaf loh. Iya aku ngerasain kok maksudnya. Asli.
Reading gitu. Terus Nah, kan pas saya mau pulang, ojo lali pesanku yo, kudu nulung wong. Yen nulungi wong, ojo njaluk pamrih, apa meneh pamrih duit, amplop. Jadi intinya saya itu diminta untuk membantu orang, tapi tidak boleh menerima uang. Mengko bakal ono wong nulung kowe. Tukang cukur ora bisa nyukur rambutnya dewe. Iya kayak ibaratnya. Mudeng enggak? Iya kayak dokter sakit dia kan nggak mungkin dia nyuntik sendiri. Pasti minta tolong sama dokter lain. Maksudnya ngoten. Ternyata pas giliran saya mau pulang, belum sempet naik angkot nih, Mbak Kino manggil lagi. Le, saya nengok, mengkomben keturunanmu bakalan ada yang meneruskan. Nah nggak lama angkot datang, akhirnya saya pulang kan. Ternyata nggak sampai di situ mas. Pas saya pulang di rumah udah ada tamu. Masih tetap utuh seperti itu ada iya, tamu. Malah waktu itu saya lihat kalau nggak 3 orang 4 orang. Yang bikin saya heran, aku nggak kenal. Entah dia tahu dari mana. Yang jelas aku nggak kenal. Saya udah nyampe nih, kira-kira 5 meter lah ya. Duh, kok wis ono sing ngenteni. Pak balik meneh nih saya. Dia mau balik. Oh iya kelingan ucapan Mbak Kino. Urip iku urup. Akhirnya saya balik toh. Ya udah wis bismillah, barangkali bisa. Intinya ya ada yang mau pergi, ada yang mau punya hajat. Saya bilang mau saya itu enggak bisa apa-apa, Pak. Enggak, soalnya gini. Akhirnya tak kasih semua dan alhamdulillah memang mau menerima semua. Terus pada pulang toh. Nah, pas waktu saya duduk, aku masih bingung deh. Bapakku nepuk. Berarti kowe nuruni buyutmu. Kamu nurunin Mbah Buyut ya. Tapi memang nggak minta uang, Soy. Ya enggak. Ya sempat dari 3 tadi, itu sempat ada yang ngasih amplop. Saya bilang ngapunten Pak, ngapunten Om, saya nggak terima, tak suruh bawa lagi. Lalu saya bukan mbah kok. Laten ini harus sahabat saya nih. Lah iya toh. Keren. Kan saya bingung. Keren. Enggak, maksudnya saya bingungnya gini loh, Deng. Maaf Mbak Yu ya, Kang Mas ya. Biasa kebawa Deng jadinya jadi manggilnya ini saya ini sering ketemu dia dulu dan kita ini sering manggilnya apa ya, kalau di Jakarta atau apa gitu di daerah masing-masing apa bro gitu ya. Nah aku ini kalau manggil dia itu Deng ngono. Dia sama Deng ngono kan. Terus setelah bapakku menyampaikan seperti itu dan lain sebagainya, ya saya juga akhirnya tak jalani. Tapi memang beda rasanya itu. Yang ini bukan sok-sokan ya. Yang tadinya suka habis parkir, melipir, mimi, ini alhamdulillah hampir nggak pernah sekarang. Kayak ada yang ngingetin, wis lah tinimbang gue kok ngono, ayolah buat yang lain. Ternyata suatu hari nih, saya kan datang parkir nih, berangkat parkir lagi. Waktu itu parkiran memang agak sepi, nggak kayak biasanya nih. Tak pikir lawang mendalami ilmu kok ini kok malah parkiran sepi kan ngoten. Malah kok kebalikannya. Lah, saya kan bingung nih. Iki sebenarnya piye toh? Nangis ah. Iya enggak, aku kan nangis. Keingat ya. Iya, jadi terus. Maksudnya ya memang bener sih, sebenarnya bener. Yang namanya orang itu kan punya masa-masa sendiri ya. Cuma kuat apa enggaknya gitu kan. Pas di saat aku merenung, ya enggak merenung sih, cuma sambil nungguin parkiran, tiba-tiba itu ada pemuda nih. Ya bisa dikatakan pemuda lah ya. Kalau usianya mungkin sama kita sama lah atau mungkin selisih lebih tuaan saya mungkin ya. Datang tiba-tiba bilang, Mas Andi ya Mas? Oh iya Mas. Kan saya langsung kaget, kok tahu saya? Gak salaman. Aku Heri Mas. Oh Mas Heri. Mas, oke. Oh ini awal kamu ketemu Mas Heri? Iya. Ini teman-teman, jadi adanya channel Raw ini diproduserin namanya Mas Heri. Dan Mas Heri ini yang ketemu kowe ngono lho. Oh ikut ceritanya kamu ketemu Mas Heri? Iya. Ya piye. Gimana? Cerita Heri, oh iya Andi Mas. Iya aku wis ngerti sampean Mas, bilang gitu. Terus sampean kan ya Mas, aku ono penting mbek sampean ki. Ayo tak jak ning kantorku. Kantor. Kan aku bingung, Deng. Kok kantor? Mas lah aku parkir Mas. Isi sepi toh? Ikut aja. Akhirnya kan pikiranku wong parkiran juga sepi, ya wis lah enggak ada salahnya toh. Tak tinggal aku melok deknen. Lah pas sampai di sini depan terus lah Tasian, apa ini maksudnya?
Tulisannya kan Latazan. Latazan. Studio apa ya? Yang di depan itu kan. Nah di situ saya di depan diajak ngobrol sama Mas Heri. Intinya saya itu diminta untuk masuk ke konten YouTube. Yo, saya sampaikan sama Mas Heri. Maaf Mas, saya tidak bisa. Loh kenapa Mas? Nah saya tidak mau nanti dikiranya saya sok-sokan gimana Mas. Terus gak apa-apa Mas, santai aja. Nanti tak temukan sama teman sampean juga. Oke. Lah kan saya bingung. Temanku sopo Mas? Wis tenang wae dulu mana teko. Lah kan kamu muncul. Oke. Yo, berarti Mas Heri ini ketemu kamu di parkiran terus diajak ke kantor. Betul. Awal gitu. Terus kamu ditawarin disuruh bikin konten dan memang obrolan saya waktu itu kan coba Mas tanya ini. Ya saya jelasin. Kok pas Mas? Tanya lagi, weton ini Mas. Kok pas Mas? Lah saya bilang, "Yo kuwi mungkin kebetulan Mas." Karena kan saya hanya menyampaikan mengulas kalau memang salah itu saya. Mau dimanapun yang benar tetap Tuhan. Nah, akhirnya kan saya coba menerima nih tawarannya Mas Heri kan. Aku malah baru tahu, maksudnya baru tahunya perjalanannya gitu kan. Kan nggak cerita. Aku ujung-ujung, "Mas, ini tak bawain temenmu." Temen lu sopo? Pas turun dari mobil kan, mobil putih. Loh, kok ngomongin deh? Kan kaget karena udah lama aku nggak tahu kabar kamu, ya kan? Aku udah. Terus aku bolak-balik Jakarta gitu kan. Setelah aku bolak-balik Jakarta, terus Mas Heri ngajak bikin project ini kan. Betul. Mas bikin project horor atau apa segala macam. Aku juga awalnya juga nggak ngerti jadi host horor itu seperti apa gitu kan. So, ini challenge baru nih yang memang aku kudu belajar, kamu tahu. Nah, setelah itu aku nggak nyangka ya bakal ketemu kamu, nggak nyongko. Jadi kayaknya hidup itu sempit ya. Iya, hidup itu sempit. Berarti bener kalau misalnya ada orang yang bilang dunia tak selebar daun kelor, tapi kalau menurut saya daun kelor aja kalah sempitnya ya. Nah aku makanya tadi habis maghrib ya kan Mas Heri kan ngomong nanti bintang tamunya Mas Andi. Loh emang masuk kan dia kontennya kan weton kan kamu ya kan. Mas Andi mau cerita historinya Mas Andi ngono bahwa kok akhirnya mau seperti ini ngono apa ya tadi ngomong urep iku urup begitu kan. Nah, ternyata ya ini kita dipertemukan kan. Tos dulu deh kan. Sumpah aku gak nyangka maksudnya iya pemirsa bener-bener aku sama dia ini kalau ibu-ibu di rumah lihatnya mungkin saya yang sekarang ya. Jadi dulu kita juga sama-sama anak muda yang apa ya bandel di luar nongkrong apa segala macam seperti itu. Tapi berjalannya waktu melangkah lebih baik. Dengan adanya kita pernah bandel berarti kan ketika nanti saya ini menikah dan punya anak paling enggak saya ini tahu pergaulannya harus sampai sini nih jangan sampai dia kebablas jadi kan udah tahu nih udah tahu rem-remnya ngono ya. Jadi urep iku urup. Nah akhirnya saya bikin konten nama kontennya itu bahkan ton. Kenton. Iya. Apa itu? Konten paweton. Konten paweton iya. Barangkali aja nih ya buat Kang Mas Mbak Yu ya yang pengen tanya-tanya weton ya bisa nanti ke konten saya dan gratis ya gratis dong iya. Ya kan itu masih gratis kan cuma tanya aja kalau misal itu bisa japri kok nanti ada nomor WA-nya juga nggak apa-apa misal malu ya ton saya ini gitu ya berarti bisa langsung WA betul kan biasanya kan ada yang malu nih yang nggak biasanya sih masa sih weton mau disebutin diumumkan gitu mungkin barangkali pengen secara private ya udah nggak apa-apa nanti tanya aja nomornya berapa nanti saya kasih. Tapi tolong juga buat Kang Mas Mbak Yu buat dimanapun berada jangan jangan usil ya saya takut. Maksudnya usil gimana? Ya kadang kan tahu nomor WA terus nanti tanyanya bukan weton lagi dan lain sebagainya gitu maksudnya saya tuh kan orangnya suka takut gitu. Iya yang selagi kamu harus menolong ya yang tadi bilang dong urip iku urup memang kalau pertanyaannya itu memang harus ditolong, kenapa tidak? Oh no. Iya sih. Yang jelas pokoknya percaya nggak percaya tapi jangan suka menyepelekan lah. Ya kalau misal kayak kontennya Mas RAW ini kan horor ya. Itu percaya nggak percaya tentang hal gaib itu ternyata ada kok. Di sekitar kita ada kok. Dan setiap kali ada bukan sok-sokan nih. Saya kayak ngerasain. Ya makanya kan podo deng, aku sama kamu ini orang yang terlahir sama yang nggak percaya dengan hal gitu. Tapi setelah saya membawakan cerita-cerita ini yang dibawain cerita semua kisahnya di RAW ini kisah nyata semua orang nih kirim ke saya dan saya menceritakan gitu kan
Dan ternyata yang menurut saya, ih masa sih khayal kayak gini, ada kejadian kayak gini. Oh no, ada. Memang real ya. Memang real. Makanya saya bikin slogan, kalau kamu kan uripiku urup ya. Dan makanya aku bingung uripiku urup apa yang ditulisan di tembok depan. Betul. Yang sebelah kanan ya kan. Nggak ngerti kalau itu slogan kan uripiku urup. Nggak ngerti kok, aku pun nggak tahu. Nah kalau di tempatku ini, mereka ada di antara kita. Betul. Memang ada. Memang ada. Tinggal kitanya aja mau respect apa enggak. Kita harus saling menghormati kalau mereka ini ada. Betul. Kita jangan usil sama mereka. Betul. Dan kita jangan mendewakan mereka. Kita jangan memohon sama mereka. Jangan. Ya kan? Jangan pernah. Kamu sendiri jangan kaget lah kalau saya mungkin berubahnya 180. Ya kan baru berapa kali ketemu kan. Karena kan studio kita nggak sama. Kamu ada di studio 4 kan. Betul, jauh betul, kan. betul. Ini jadi teman-teman, Mas Andi ini, ya sekalian promo lah bodo amat ya, gitu ya. Jadi Mas Andi ini punya konten namanya Mbah Kenton. Mbah Kenton. Ini sama-sama satu kantor dengan saya, dan kalian ini bisa langsung kepoin kontennya. Beliau ini membahas kenton. Siapa tahu dari kalian ini yang punya usaha atau apa, yang punya mungkin mau ada hajatan atau segala macam apa, boleh kok ditanyain sama Mas Andi. Ini gratis. Nanti ada nomor WA atau Instagram kan ada kan ya? Di kontak person ada kan? Ada ya. Ada kan? Nah nanti bisa langsung kalian kepoin, nanti bisa tanya-tanya. Mau di komentar YouTube-nya boleh, langsung mau di SMS boleh, Instagram boleh, di Facebook boleh, ada semua. Ini tidak dipungut biaya. Karena memang memang beliau udah melewati tadi berbagai macam cerita tadi. Gitu. Dan ini spesial sekali loh. Kenapa mendatangkan narasumber? Karena ini kan ada momen dimana ini 50.000 subscribernya saya, gitu. Tepuk tangan buat Mas RAW. Ini saya malah mau tepuk tangan sama subscriber Oh saya. iya, tepuk tangan buat Terima kasih. Iya. Mudah-mudahan ini bisa berkembang. Terima kasih buat teman-teman di sini, semua teman-teman studio, ada Mbak Tiwi, ada Mbak Sila, ada Mas Tony, ada Mas Lukman, banyak banget teman-teman yang di studio sini. Terima kasih, terharu kan kalian cerita-cerita, denger Mas Andi ini cerita kalian terharu kan. Nah, ini kisahnya Mas Andi, ini sahabat saya. Nanti aku bakal ngobrol-ngobrol, siapa tahu jodoh aku ini apa gitu Mas. Siap, sendiko dawuh. Mas. Nggih. Dendang payu ngono gitu. Biar cepet laku. Ya, sama lah, nanti juga kita payu bareng kok. Ya. Dan kebetulan sampai sekarang belum nikah, sama-sama belum nikah gitu. Jangan-jangan saling tanya lah, terus aku piye ngono. Iya. Itulah Mas Andi sudah menceritakan kisah pengalamannya. Menurut saya misteri karena dari beliau ini nggak percaya dengan seperti itu, akhirnya dia percaya, dan bukan berarti dia mendewakan atau menuhankan. Dan ini akhirnya bisa berguna buat semua teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Iya. Ada pesan-pesan nggak Mas buat teman-teman? Kalau pesan-pesannya kan tadi udah disampaikan di awal ya, cuma nambahin di kita aja. Intinya gini Mas, saya masih ingat banget nih, bukan Mbah Buyut sih, tapi dari Simbah. Yang namanya orang hidup itu, wong urip ojo rumongso biso, tapi biso ngrumongso. Kalau artinya orang hidup itu jangan merasa dirinya bisa, tapi harus bisa merasa sesama. Jadi jangan pernah merasakan dirinya itu paling bisa, jangan pernah. Intinya jangan pintar sendiri lah. Karena yang paling bisa itu yang Maha Kuasa ya. Betul. Gusti Allah yang paling pintar. Oke teman-teman, akhirnya di momen 50.000 subscriber cerita spesial ini ada Mas Andi. Ini telah selesai ya kan. Terima kasih, dan yang belum gabung silahkan kalian gabung, subscribe, nyalakan lonceng ya kan jika berkenan. Tapi kalau memang tontonan apa sih ini Mas Dodo nggak jelas, silahkan skip, nggak apa-apa. Karena channel Rian Agus Widodo ini menyuguhkan untuk para pecinta channelnya Rian Agus Widodo. Tapi kalau memang kalian merasa terganggu, silahkan untuk nonton yang lain, nggak apa-apa gitu. Karena saya ini menghormati semua kiriman cerita dari semua subscriber yang sudah ngirimin ke saya, dan ternyata memang itu real. Dan saya membawakan semua cerita ini nyata. Dan buat teman-teman yang sudah ngirim cerita dan ceritanya belum kebaca, mohon bersabar. Dan teman-teman yang juga mau ngirim cerita, silakan kalian kirim ceritanya. Ini di Instagram saya @dodosinjo, atau kirim ke nomor WA saya 085870433336. Tiganya 4 kali, oke? Dan setiap kalian WA, ini dikasih nama dan nama kota, biar saya ini ngasih nama di nge-save kontaknya ini tahu gitu kan. Kalau hanya nomor kan saya bingung kalian ini ada di mana, apa segala macam, yang menanggulangi usil tadi ya. Karena banyak banget ini cuma ngusilin
nelpon tiap malam, habis itu miss call. Ketika kita ini tidur aja susah, jamnya ngatur tidur. Tapi untuk miss call kan kita bingung ya kan. Dan ketika angkat ternyata nggak ada suaranya. Nah, untuk menanggulangi kayak gitu, ketika WA ini dikasih nama dan nama kota. Oke, buat teman-teman yang sudah komentar banyak, udah absen, mohon bersabar. Insya Allah nanti di waktu luang saya pasti akan saya balas satu persatu. Teruslah komen, karena komen kalian ini semangatku, ceritaku semangatmu. Oke. Mudah-mudahan kalian semua yang di rumah ini selalu sehat walafiat, banyak rezeki melimpah, dan selalu dilancarkan nih, dilancarkan terus rezekinya ini. Dan yang pasti selalu sehat walafiat, karena kalau kita sehat ini kita bisa melakukan aktivitas kita dengan bener-bener tanpa halangan, karena namanya sehat ya kan. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Oke, akhir kata Serian Agus Widodo dan Andi Banjar. Dan jangan lupa ya kontennya Mas Andi, Mbah Kenton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Ucul. Nggak apa-apa, real kok ya. Boom. 1, 2, 3, boom, boom, boom. Pas lagi. Buset. Makasih deh, Sama-sama. senang banget bisa ketemu. Siap. Sehat. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif